Terima kasih Anda kembali di Kabar Siang. Pemirsa, kita akan menuju ke Gedung Kejaksaan Agung di mana instansi tersebut hari ini akan merilis capaian kerja koordinasi pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola peningkatan devisa negara. Devisa negara yang terdiri dari Menko Polhukam, kemudian dari Jaksa Agung dan jajaran, kemudian dari unsur Polri, KPK, BPKP, kemudian OJK dan BPK begitu, Kementerian SDM, Kementerian Komdigi, Kementerian Investasi dan BKPM, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan PPATK. Dari hasil paparan capaian dan evaluasi, kita wajib memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung dan jajaran yang telah bekerja keras untuk mewujudkan visi Hasta Cita Butir ke-7 Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan bisa membuat gebrakan sejak DES ini dibentuk pada bulan 10 Oktober dengan hasil yang sangat spektakuler yang nanti akan dipaparkan oleh Jaksa Agung. Rapat koordinasi kali ini di samping membahas capaian dari DES yang dipimpin oleh atau dengan leading sektor Jaksa Agung, sekaligus juga membahas strategi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meminimalkan kebocoran anggaran gitu, dan strategi untuk meningkatkan efektivitas di dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, secara khusus memberikan arahan kepada DES bahwa untuk memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana korupsi, harus betul-betul dijalankan dengan tegas dan tanpa ragu-ragu. Oleh karenanya, kami yang tergabung di dalam DES tindak pidana korupsi ingin menegakkan hukum atau punya komitmen di dalam penegakan hukum dengan memberikan efek jera, tetapi juga memberikan solusi berupa perbaikan terhadap regulasi dan pencegahan yang dapat meminimalisir peluang terjadinya korupsi, sehingga hal tersebut akan semakin dapat memperkuat kapasitas institusi pemerintah yang menjadi agent of development atau agen utama pembangunan di negara ini. Intinya bahwa semua langkah atau strategi yang dijalankan ini harus berjalan dengan seimbang antara upaya pencegahan, penindakan, dan perbaikan regulasi dan tata kelola. Dari hasil rapat koordinasi hari ini menyepakati beberapa langkah yang harus dioptimalkan untuk ke depan, yang meliputi yang pertama, DES akan terus mendorong penggunaan teknologi digital seperti e-katalog, kemudian e-government di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko-risiko atau peluang-peluang terjadinya korupsi. Yang kedua, fokus utama di dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara adalah pada pemulihan aset hasil korupsi, khususnya berada di luar negeri, agar dana tersebut bisa kembali
ke negara kita dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, DES akan terus memperkuat kerjasama internasional untuk langkah-langkah di dalam pengembalian aset-aset koruptor yang ada di luar negeri. Pada kesempatan ini juga, kami dari DES juga mohon dukungan dari media dan seluruh masyarakat untuk terus kita bersama mendukung upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, semakin transparan, sebagaimana visi Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Dari hasil rakor bisa nanti akan dijelaskan secara detail Bapak Jaksa Agung. Dalam kurun waktu setelah dibentuknya DES 3 bulan 10 hingga saat ini lebih kurang 3 bulan, DES telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang 6,7 triliun. Sebenarnya tadi akan ditampilkan di sini barang bukti uangnya itu, tapi karena ruangan ini setelah diukur tidak cukup, nah, makanya barang bukti senilai 6,7 triliun rupiah itu ada saat ini di akun di ekstraktor BRI. Uangnya ada begitu. Ada hasil-hasil spektakuler yang merupakan gebrakan yang sangat luar biasa sejak DES ini dibentuk, dan memang Jaksa Agung dan jajarannya bekerja keras sehingga ada hasil-hasil lainnya yang akan diumumkan. Hari ini ada beberapa tambahan tersangka baru, baik itu perorangan maupun korporasi. Yang pertama yang terkait dengan tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah. Ini dengan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan sebagainya yang kurang lebih berjumlah 271 triliun. Kemudian juga ada tersangka baru yang terkait korporasi yang terkait dengan tata niaga kelapa sawit begitu, dengan jumlah kerugian negara berkisar 73 triliun. Jadi kalau di total hasil daripada penanganan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan jajaran sejak DES dibentuk, yang akan disampaikan nanti secara detail, ada tambahan tersangka baru baik itu perorangan maupun korporasi dengan jumlah total kerugian negara kurang lebih 346 triliun rupiah. Ini yang bisa diselamatkan. Nah, selanjutnya untuk menjelaskan secara detail capaian-capaian daripada DES, koordinasi pencegahan, pemberantasan dan perbaikan tata kelola, serta DES pengembalian devisa negara, saya persilakan kepada Pak Jaksa Agung untuk bisa menjelaskan. Silakan. Atas ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Menko bahwa kejaksaan diberikan tanggung jawab sebagai leading sektor terhadap DES koordinasi pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola, serta yang kedua adalah DES koordinasi peningkatan penerimaan devisa. Jadi ada dua yang menjadi leading sektor kami. Kemudian memang secara teknis DES ini dibentuk dalam rangka untuk men-trigger, mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Itu yang mendukung
Dan untuk teman-teman sebagai info aja, mulai pelaksanaan hasil kinerja, capaian kinerja dimulai dari tanggal 20 Oktober sampai 31 Desember 2024 untuk seluruh Indonesia. Jadi kami memang meminta untuk melakukan percepatan penanganan perkara di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah penyidikan periode 20 Oktober sampai 31 Desember adalah 236 perkara penyelidikan. Kemudian untuk penyidikan 331 perkara, penuntutan 356 perkara, upaya hukum 150 perkara, kemudian pelaksanaan eksekusi 327 perkara, sehingga menghasilkan PNBP adalah 199 miliar. Itu dalam periode 20 Oktober sampai Desember.